Sindarov, jagoan muda dari Uzbekistan, pertama kali ikut turnamen FIDE kandidat melawan Andrei Esipenko yang berasal dari Rusia. Kalau kalian bingung kenapa benderanya FIDE, karena Rusia di-ban oleh FIDE. Nah guys, dua pecatur muda ini bertarung di babak pertama turnamen FIDE kandidat, di mana turnamen ini menggunakan format catur klasik untuk mencari yang juara satu nih bakal menantang gelar juara dunia catur klasik yang dipegang oleh si Gukesh Domaraju. Nah, gimana gamenya? Ini game yang sangat menarik, brutal dikit ya. Kalian harus nonton sampai habis. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi dan jadi langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Lu mau latihan sama gue? Gabung ke RL Chess Academy. Guys, Sindarov yang memenangkan FIDE World Cup berhak ikut turnamen FIDE kandidat ini. Nah, dimulai dengan langkah D4, sementara Andrei Esipenko adalah peringkat ketiga dari FIDE World Cup. D4 kemudian D5, putih C4, hitam E6, putih kuda ke petak F3, hitam kuda ke petak F6, putih kuda C3, hitam bishop E7, putih makan pion D5, kemudian dimakan balik dengan pion E. Ini merupakan Queen Gambit Decline atau bahasa Indonesianya gambit menteri ditolak, variasi tukar. Nah, putih bishop F4, kemudian hitam mengamankan raja, putih E3, hitam C5. Putih kemudian mainkan langkah bishop D3, kemudian hitam kuda ke petak C6, putih mengamankan raja, hitam langsung counter dengan C4. Ini menarik ya, langkah C4. Langkah C4 artinya punya ide kalau hitam ingin membuat pawn majority atau pion mayoritas nih, 1 2 3 ABC melawan AB. Nah, sebenarnya selain langkah C4 yang dimainkan, ada nggak sih variasi lain dalam teori ini? Yang lebih sering dimainin adalah variasi bishop ke petak G4. Nah, ini keyakinannya si Esipenko sendiri ya. C4 dimainkan, kemudian putih bishop C2. Tentu saja dia memiliki strategi dan persiapan memilih langkah C4 ini. Kuda ke petak H5, kemudian putih bishop E5, berharap untuk dimakan, nggak mau, hitam F6. Putih mundur lagi bishop G3 dan F5, balik lagi bishop E5. Jadi bolak-balik aja nih. Ya, hitamnya nggak mau F6 dong karena kudanya kekunci. Dan kemudian hitam lanjutkan dengan bishop ke petak E6, putih coba membongkar rantai pion. Kemudian hitam mengancam balik dengan queen, mengancam kuda, kuda mundur ke petak E2, B5 dimainkan, membuat struktur yang solid. Kemudian putih kuda ke petak F4 dimakan balik dengan pion. Dan kemudian queen ke petak D8. Balik lagi nih, kenapa? Merubah arah serangan mungkin. Ya bisa jadi dia punya tujuan untuk majuin pion juga nih. Langkah 18, putih bentengnya 1. Wih, ada ancaman kombinasi, dapat bishop. Hitam langsung menjaga dengan queen D7. Putih benteng E3, mau pindah. Ini namanya rook lift. Atau biasanya dilakukan oleh pecatur top dunia untuk mengimprove middle game. Hitam benteng A ke petak E8, Sindarov ngegas dengan langkah pion H4 di sayap raja. Hitam menjawab dengan taktis H6, putih G3, hitam A6. Wah, sama-sama solid nih. Gimana cara bongkarnya ya teman-teman? Putih sabar dulu, raja G2, hitam gajah F7, menteri naik dulu D2, gajah B4 ancam, queen geser, gajah ke petak H5 lakukan ikatan. Wah, malah makin gacor hitamnya. Putih coba mengganggu rantai pion. Kemudian hitam gajah 5 dimakan pion, dimakan balik dengan pion, kemudian gajah D1. Nah, sebenarnya ini posisi unggul buat hitam ya, tapi gue di sini mengkritisi cara mainnya Andrei Esipenko, di mana waktunya masih 30 menit, tapi dia di sini melakukan pertukaran gajah F3. Yang menurut gue sih urgensinya belum sangat urgensi, kayaknya belum perlu untuk melakukan ini, dan ini dianggap salah makanya. Ada langkah yang lebih bagus dari ikatan pin ini sebenarnya adalah apa guys menurut kalian dibandingkan gajah makan kuda? Yap, gajah ke petak B6. Tentu saja kalau ditanya, saya memang tidak lebih hebat daripada Andrei Esipenko, tapi kita sebagai pencinta catur nih, supaya dapat ilmunya, jadi langkah salah gajah F3 itu tidak perlu dimainkan. Gajah B6 dengan tujuan makan pion D4 dianggap lebih bagus menurut engine. Gajah F3 dimakan, kemudian dimakan lagi dengan queen, kemudian baru gajah B6. Jadi kebalik ya. Apa bedanya? Ternyata bedanya di sini. Ketika gajah B6, putih berani untuk benteng A6, dikasih tuh pion D4. Jadi berani putih lakukan itu, dan ternyata memang benar. Keberanian Sindarov ini berujung bahagia buat Sindarov. Kalau misalkan dia di sini gajah makan pion D4, maka putih berani untuk benteng C6. Ibaratnya nih, satu benteng ditukar untuk kuda dan gajah. Walaupun hitam dapat satu pion, tapi secara perwira rugi guys.
Kalau misalkan dia makan benteng, ada benteng C7 kalah hitam. Kalau dia misalkan menteri makan benteng, ada gajah makan gajah, rugi. Nah, akhirnya terpaksa makan pakai kuda dong. Karena ngancem queen, nggak masalah. Queen ke petak H5, unggul putih. Walaupun kalah pion, teman-teman. Hitam bingung di sini. Karena kalau dia mainin langkah gajah ke petak C5, maka ada sacrifice the rook. Benteng makan H6. Kalau dimakan, queen G6 checkmate. Harus ditutup pakai queen checkmate. Jadi bahaya banget. Ini yang sleep calculation dari seorang Andrei Esipenko sampai waktunya akhirnya malah ketinggalan. Coba lu bandingin. Tadi waktunya dia 30 menit, sekarang jadi kekejar. Menteri H5 dia terpaksa harus melakukan sacrifice the rook. Ya udah, benteng makan benteng dan kemudian queen C6, pion makan pion C4, dimakan balik dengan pion B, harusnya pion D. Ya lebih bagus, pion B dimakan, kemudian gajah ke petak A4 ngancem terus, queen ke petak C5. Kemudian menteri masuk ke petak G6 ancam bishop, kemudian gajah ke petak A7, disederhanakan dengan benteng E8, benteng makan benteng, dimakan balik, raja ke petak A7, bolak-balik. Ini sempat bingung ya, putih gajah ke petak D7, kemudian C3, skak lagi, kemudian skak lagi, raja ke petak D8, masuk langkah ke 41, waktunya kan nambah. Jadi dia baru mainin langkah berani benteng E6 dan akhirnya brilliant move ini menutup kemenangan dari Sindarov, kalah hitam. Akurasi dari putih 96,3%, hitam 87,8%. Ini kalau dilanjutin, kuda makan benteng, maka putih akan makan, raja mau kemana? Sini langsung mati, kalau sini skak, kalau misalkan ke sini raja H7, gajah F5, G6 makan pakai queen, sini checkmate. Gokil ya. Jadi pelajaran dari game ini menurut gue sih, ya kita harus berani kayak tadi tuh, ngasih satu pion tapi kita unggul dalam serangan. Nyari pion mulu sih Andrei Esipenko ini. Waduh, ini diketahuin sama Jan Nepomniachtchi nih sebagai seniornya. Sayang Jan Nepomniachtchi nggak ikut turnamen ini. Nah, dari game lain saya juga sudah upload, kalian bisa nonton game Hikaru Nakamura lawan Caruana dimenangkan oleh Hikaru, kemudian Pragnananda menang atas Anish Giri, dan remis Matthias Blumberg melawan Wei. Nanti juga saya bahas. Nah, di babak kedua ini berat buat Andrei Esipenko karena dia harus berhadapan dengan Hikaru Nakamura yang merupakan unggulan pertama di FIDE kandidat ini. Dan mereka akan bertemu nanti malam, gue akan siarin live jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan Anish Giri akan melawan Fabiano Caruana, Wei akan melawan Prag, Sindarov akan melawan Matthias Blumberg. Apakah Sindarov akan menang lagi? Nah, ini menarik nih. Sindarov jadi salah satu peserta yang difavoritkan oleh banyak orang karena dia masih muda, tapi memang sudah main di top level dan juara FIDE World Cup. Bahkan Abdusattorov yang kompatriotnya aja nggak ikut turnamen FIDE kandidat ini. Kasih komentar terbaik, jangan lupa kasih hype untuk video ini biar gue makin semangat bikin konten, biar videonya naik terus, dan RL Chess terus semangat ngejar gelar Grandmaster. Kita ketemu di video berikutnya guys. Apa komentar lo?